ada 7 golongan dalam sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada saat itu tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung kecuali naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di ruko, badannya boleh di pasar, tapi hatinya tergantung di masjid. Ala fil jasadi mudghah. Manusia ini dilihat ada segumpal darah dalam badannya. Idza salahat, kalau yang segumpal itu baik, salahal jasadu kullu, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kullu, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, yang segumpal sekepal itu adalah jantung hati. Tergantung hatinya di masjid, maka matanya mencari masjid, telinganya mendengar suara masjid, kakinya melangkah ke masjid, pikirannya selalu memikirkan masjid. Kenapa? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di masjid. Ini pun berproses. Kata orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak ke masjid, dilonjak-lonjak. Macam anak kecil lompat-lompat, bawa dia ke masjid, terlompat-lompat dia ke masjid. Sesudah itu dia mulai terbiasa familiar dengan masjid, akhirnya dia menjadi pengurus remaja masjid, akhirnya dia cinta pada masjid, membangun masjid, menghidupkan masjid dengan berbagai macam program keislaman. Maka kalau saya sudah melihat ada anak-anak di masjid, saya senang sekali. Karena itulah yang akan melanjutkan dakwah di masa akan datang. Jangan sampai masjid kehilangan anak muda. Masjid dipenuhi orang tua, bagus. Tapi dalam waktu 5 tahun musnah, mereka meninggal semua. Siapa yang akan melanjutkan masjid? Anak-anak muda. Maka rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kalau rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ini jadi polisi, dia akan buat masjid di kantor Polsek, Polres, Polda, Polri. Kalau yang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, anak muda yang hatinya tergantung di masjid ini jadi tentara, maka di kantor dan Ramil, di kantor Dandim, jadi panglima, semua anak buah akan datang. Kalau yang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ini jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jangan heran di sana masjid besar, masjid raya, masjid agung, Islamic Center. Kenapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Program pertama ketika ditanya, apa program Bapak nanti? Saya akan bangun masjid. Tapi tidak hanya sekedar masjid, mencetak orang sekitar masjid yang sabbun nasya'a fi ibadatillah. Ada masjidnya, ada lapangan basketnya dekat masjid, ada skateboardnya, ada kafenya, makanan halal, kuliner. Orang yang selalu ke masjid juga diizinkan untuk meletakkan barangnya tanpa harus bayar. Nanti baru sekian persen keuntungan. Nah, itu dipakai untuk kemakmuran masjid. Jadi masjid betul-betul hidup, tidak hanya sekedar tempat ritual ibadah. Ada klinik bersalin. Ada orang istrinya hamil, selama ini tak pernah ingat Allah, tapi karena dekat masjid terdengar suara azan suaminya ke masjid. Ada konsultasi hukum dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi masjid perlu tanah yang luas, di sampingnya ada counter-counter. Itu semua adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Imamun adilun, syabun nasya'a fi ibadatillah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid.